Dari tadi udah nyolek-nyolek aja nih katanya, masih pengen nanya Kak, belum puas nanyanya gitu. Silakan mau nanya apa sama guru kita? Aku mau nanya sama Ustadz Bani nih, Ustadz, ada nggak sih doa khusus supaya kita dijauhkan dari hutang-hutang atau kalau misalkan punya hutang itu bisa kita selesaikan dengan waktu singkat? Masya Allah, Begitu mohon izin Ustadz. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mbak Caca, Mbak Tiffany dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, bikin aku ini selalu cukup dengan yang halal-halal aja, nggak usah yang haram-haram. Seberapa banyak pun yang haram, bikin aku ini nggak butuh. Masya Allah. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak lagi bergantung dengan yang lain. Masya Allah, doa yang sangat indah luar biasa. Ini kalau kita baca, Allah akan mudahkan urusan kita sehingga kita tidak bergantung dengan hutang. Kalau sudah berhutang, mudah-mudahan Allah akan segerakan kita untuk bisa melunasinya. Amin. Tapi nggak cukup doa aja, nggak kerja, nggak ikhtiar. Gimana mau lunas? Siapa yang mau nganterin uang? Nggak mungkin itu turun dari langit, brek, datang ke rumah kita, langsung segepok uang. Nggak mungkin, mustahil. Jadi harus kita ikhtiar. Ini kebanyakan kita ini doa itu setelah mentok, udah ikhtiar kesana kemari, udah susah, akhirnya ya udahlah saya doa aja sama Allah. Justru doa itu senjata kita. Sebelum kita usaha, sebelum ikhtiar, doa minta kepada Allah. Ketika sedang ikhtiar dalam usaha, berdoa kepada Allah. Lisan ini basahi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai kita berikhtiar, selesai usaha, tetap meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang banyak yang enggak serius. Kata para ulama kita, siapa yang tahajudnya tidak bisa bangun setiap malam, siangnya tidak mampu berpuasa, tandanya Anda belum serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah, tapi jangan lupa ikhtiar, usaha. Ikhtiar kita itu, usaha kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tadi. Ya, jadi kita baca doa, tetap harus mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya hati ini tergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain. Dan Allah akan mudahkan kita itu semua. Tetap dengan ikhtiar. Yuk kita baca lagi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Masya Allah. Orang Islam ini kalau selalu menggantungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengcover segala kebutuhan kita. Kita kalau sudah menyerahkan urusan kita kepada pihak yang berwenang, kepada orang yang kita anggap memiliki kekuatan dan kekuasaan, insya Allah kita aman. Apalagi kita serahkan kepada zat yang maha memiliki segala-galanya. Maka tidak ada sesuatu yang kita temui dalam kehidupan ini pasti kecuali Allah mudahkan. Apalagi cuma sekedar hutang. Berapa sih kita punya hutang? Allah ini maha kaya. Segala jagat raya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang kita butuhkan pasti dikasih. Yang penting kita yakin. Dan satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bagaimana ya Rasul, ditanya oleh para sahabat. Kata Rasulullah, ketika seorang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah itu, kapan kok gak dikabul-kabulin ya? Ditungguin. Tandanya dia tergesa-gesa. Gak boleh. Yang terakhir yang sangat penting, jauhkan kita dari makanan, minuman, dan harta yang haram. Bagaimana Allah akan kabulkan doa dan permintaan kita kalau setiap hari yang kita konsumsi yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Na'udzubillah min dzalik. Kalau berbicara tentang hutang itu nggak main-main ya Ustadz ya. Betul. Karena perhitungannya nggak hanya ketika kita hidup tapi dibawa sampai mati ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Dan juga kita kalau berhutang jangan galak-galak kalau ditagih utangnya. Ya kan pas minta baik-baik dan ditagih galak. Jadi yang ditagih lebih galak. Iya jangan dong. Harus dilembutkan hatinya insya Allah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz.